Baik, Assalamualaikum Merdeka. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di mata kuliah micro teaching di hari ini yang akan menjadi guru adalah Widini Hilwa Sukma, Fadiyah Nur Afifah, dan Fatit Tasyahuda. Beserta observer yaitu Zahira, Ahda, dan Anissa Nur Fitriah. Dan teman-teman yang lain yang menjadi siswa diharap untuk membantu atau berkontribusi dalam pertemuan di hari ini. Oke, untuk mengharap ridho Allah, mari sama-sama kita memulai pembelajaran di hari ini dengan berbasmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk itu langsung saja penampilan pertama akan disampaikan oleh Vidini Hilwasukma. Untuk Vidini dipersilakan. Bukan Fadia dulu ya? Oh iya, Vidini maksudnya untuk Fadia dipersilakan. Fadia sudah siap? Gak apa-apa, Fit. Kalau sudah siap, Vidini dulu juga gak apa-apa. Baik. Fadianya belum ada. Ya. Bentar. Iklan. Astaga. Iklan. Jangan iklan. Please, 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 please. Kenapa lagi lupa kan? Ini dia.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, tolong kameranya dibuka ya, untuk mengetahui keadaan anak-anak. Nah, untuk memulai pembelajaran, Ketua kelas mohon disiapkan kelasnya untuk Indah Hafizah. Tolong Ibu untuk memimpin doa. Buat siap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen hari ini siapa aja yang masuk dan siapa aja yang tidak masuk. Nah, jika namanya dipanggilkan, menyahut ya. Indah Hafizah, hadir tidak? Hadir. Siti Hajar, hadir tidak? Hadir. Hasna Dini Nur Fatihani. Nurfati, Bu. Hadir. Hasna Dini Nur Fatih. Hadirah, Ibu. Ahda Aulia. Oke, baik. Jadi, dibuka ya bukunya, disiapin buku tulisnya. Nanti ada menulis. Kita buka pembelajaran hari ini tema 2 kelas 5. Kita memasuki pembelajaran ketiga. Di sini Bu ingin bertanya, siapa yang di rumah suka membantu kedua orang tuanya? Indah Hafizah? Oh, oke, baik. Siti Hajar, coba Ibu bertanya. Siti Hajar pernah membantu atau gotong royong? Pernah, Bu. Pernah. Dengan siapa Siti Hajar? Kenapa, Bu? Ya, gotong royongnya dengan siapa? Dengan bapak-bapak di yayasan. Oke, baik. Nah, di sini ada judulnya ada kerja bakti. Nah, di sini Ibu ingin kalian membaca satu paragraf. Untuk Ibu tunjuk, tolong dibuka ya kameranya. Yang pertama itu Ibu ingin Siti Hajar coba baca paragraf pertama. Silahkan Siti Hajar. Iya, Bu. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Ya, cukup. Selanjutnya dilanjut oleh Hasna. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya deodoran dan sisa-sisa dedaunan dan sisa-sisa sayuran. Sisa-sisa sayur. Selanjutnya sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompas yang dapat digunakan warga untuk memupuk
tanaman. Selanjutnya yang terakhir, coba Janah, Ibu ingin mendengar bacaan Janah. Apakah Janah ada? Oke, baik Janah. Nggak ada ya, mungkin kita ganti dengan Syifa. Syifa, ada Syifa? Iya, Bu Guru. Ya, silahkan dibaca ya yang paragraf terakhir. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan dua macam tempat sampah. Satu, tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang, seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah kembali menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Sudah, Bu Guru? Ya, baik. Nah, di sini setelah kita membaca cerita tentang kerja bakti, di sini ada pertanyaan. Pertama itu, kapan kerja bakti dilakukan? Ayo, siapa yang bisa? Pada hari apa? Hari Minggu. Iya, bagus. Pada hari Minggu. Di mana kerja bakti dilakukan? Ayo, di mana? Kerja baktinya di mana? Tempatnya di mana? Di daerah tempat tinggal Ede. Iya, pinter. Kemudian, mengapa kerja bakti dilakukan? Ada yang bisa menjawab? Ayo, kenapa kerja bakti harus dilakukan? Sipa, coba bisa menjawab pertanyaan ketiga. Kenapa kerja bakti harus dilakukan? Ada yang bisa menjawab? Karena untuk apa yo? Agar tidak menumpuk sampah yang telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggalnya. Itu jawabannya ya. Yang 4, siapa yang mengikuti kerja bakti? Tadi siapa aja? Warga. Ya, warga. Kemudian di sini ada siapa? Di ceritanya ada siapa? Siti. Selain warga siapa? Ada Edo. Ya, ada Edo. Nah, kemudian apa yang dilakukan warga bentar ya anak-anak. Nah,
Apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Musyawarah. Iya, bagus, pinter. Kemudian selanjutnya, bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi? Hasil dari musyawarahnya apa? Sebuah Warga, penyelesaian. warga akan menyiapkan Iya, dua macam tempat sampah. iya. Ada tempat sampah untuk didaur ulang, ada tempat sampah untuk pupuk kompos. Nah, udah itu aja. Apa ada lagi? Apa Siti bisa menambahkan atau sudah cukup? Cukup, Bu. Iya, baik. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Kita lanjut ke nomor 7. Mengapa warga menyediakan dua macam tempat sampah? Mengapa? Agar kenapa? Coba Siti menjawab pertanyaan soal nomor 7. Apakah bisa, Siti? Mengapa warga menyiapkan? Biar tidak berserakan, Bu. Iya betul. Nah, itu adalah salah satu contoh kerja bakti pada hari Minggu di daerah tempat tinggalnya Edo. Apakah anak-anak pernah mengerjakan kerja bakti di rumah masing-masing? Apakah Siti pernah Gimana, Bu? kerja bakti di rumah masing-masing? Pernah. Siva pernah tidak mengerjakan kerja bakti gotong royong bersama warga sekitar atau teman-teman? Pernah, Bu Guru? Ya, bagus ya. Jadi kalau ada sampah berserakan, kita tidak boleh diam saja. Kita harus memungut sampah yang ada di depan kita supaya agar tidak banjir. Nah, supaya kita ringan dalam pekerjaan, kita harus bahu-membahu. Yang disebut itu dengan kerja bakti. Jika kita melakukan sesuatu dengan dibantu orang lain, maka pekerjaan kita itu akan cepat selesai, akan cepat beres. Nah, kemudian setelah kerja bakti, kita lanjut ke materi. Nah, Ibu ingin bertanya, di sini berdiskusi ya. Musyawarah cara menjaga kebersihan di lingkungan kelas kalian masing-masing, seluruh anggota kelasnya. Misalkan yang pertama itu kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam menjaga kebersihan kelas. Coba Sipa, bagaimana sih cara menjaga kebersihan kelas? Coba tolong disebutkan apa aja yang harus dijaga dalam kebersihan kelas. Syifa, apakah bisa membantu teman-temannya? Apa aja sih yang harus dijaga dalam kebersihan kelas? Apakah di kelas harus kotor didiamin saja atau bagaimana? Tidak boleh membuang sampah sembarangan, Bu Guru.
Iya, bagus. Kemudian selain tidak boleh membuang sampah, apa aja sih yang harus dijaga, yang harus kegiatannya harus ngapain aja? Menyapu lantai, Iya, disebut papan apa tuh kalau tulis, menyapu lantai? Piket alas. piket kelas. Bagus, indah. Nah, Ibu ingin bertanya, apa saja peralatan kebersihan yang diperlukan? Pel-pelan, sapu. Nah, bagus, pinter. Nah, kemudian cara mengaktifkan regu piketnya kayak gimana? Misalkan temennya nih nggak mau piket, kita harus ngapain tuh? Didenda. Nah, terus kemudian harus apa? Apa didiamkan saja kalau temannya tidak piket? Diajak Bu Guru. Iya, bagus, pinter. Jawabannya pinter semua. Kemudian, nah di sini kita masuk ke hak dan kewajiban dan tanggung jawab. Di sini bagaimana perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Yang pertama itu ada hak kewajiban. Ibu di sini akan menjelaskan hak sebagai warga negara, hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti suatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, menikmati lingkungan bersih. Keempat, hidup tenang dan damai. Kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Keberapa? Keenam, berpendapat dan berorganisasi. Yang terakhir itu mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, mengembangkan kebudayaan daerah di sini ada contoh. Contoh dua anak perempuan sedang menari. Nah, itu dikembangkan budayanya agar tidak punah. Kemudian ada kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, yang kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut. Yang pertama itu mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya, kegiatan kerja bakti. Nah, yang tadi kita bahas sebelumnya, kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, ada membantu tetangga yang terkena musibah. Contoh misalkan tetangganya ada yang sakit, nah kita jenguk, kita bawakan makanan. Nah itu adalah salah satu contoh membantu tetangga yang kena musibah, atau misalkan tetangganya ada yang kemalingan, kita datangin, kita kasih semangat. Nah kemudian menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Coba Ibu tanya, apa kalian suka membuang sampah sembarangan? Coba Indah Hafijah, senang tidak membuang sampah sembarangan? Tidak boleh, Bu. tidak boleh Bu Guru. Iya, bagus. Itu adalah salah satu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Kemudian, nah, di sini ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau kelompok. Nah, di sini ada jenis
usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau kelompok itu pertama itu ada jenis usaha ekonomi yang ada ini misalkan contoh usaha ekonomi perorangannya yaitu usaha pertanian. Coba untuk Indah Hafizah tolong dibacakan contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. A. Usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan itu apa, Bu? Tegalan, Bu. Iya, tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. B. Usaha perdagangan. Lanjut. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya perdagangan asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pedagang di pasar, serta warung dan toko kelontong. C. Usaha dan jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya adalah usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjual pulsa. Ya, kemudian ada industri kecil. Ya, baik, dilanjut dengan industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya itu usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Nah, yang kedua itu ada usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Yang pertama itu firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Setiap anggota firma memilih hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh. Ada resiko kerugian firma, usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang B, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dalam pengelolaan CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Nah, Ibu ingin coba untuk Hasna membacakan perseroan terbatas. Ibu ingin mendengar Hasna membaca. Ayo Hasna, dipersilakan untuk bagian C. Ya. C. Perseraan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetaraan modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseraan yang ingin mengembangkan dari perluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Sudah, Bu? Lanjut. Badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseraan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. 2, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Coba untuk yang koperasi untuk Siti Hajar. Coba Siti Hajar dibacakan. Ibu ingin mendengar bacaan Siti Hajar. Di Indonesia berkembang koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang 1995 Pasal 33 ayat 1. Yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Lanjut, Siti. Ada berapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia? Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuannya memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu layak. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Yang ketiga, koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, serta sapi perah. Yang keempat, koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. Yang kelima, koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyedia barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa atau KUD. Ya, nah itu adalah contoh jenis-jenis ekonomi kelompok atau individu. Nah, terima kasih kepada murid-murid Ibu yang telah membacakan. Nah, bagus tadi bacanya lancar. Kemudian kita lanjut. Masih hak dan kewajiban. Ini waktunya sudah mau habis. Sudah habis. Oke, baik. Nah, jadi Ibu akan kasih PR untuk anak-anak mengerjakan di rumah. Nah, di sini ada anggota keluarga yaitu ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, di sini ada itu ya tabel. Di sini ada haknya ayah apa aja, kewajibannya ayah apa aja, tanggung jawab ayah apa aja. Ibu sama haknya apa, kewajibannya apa, tanggung jawabnya apa. Kemudian kakak, haknya apa, kewajibannya apa, tanggung jawabnya apa. Kemudian adik di sini ada haknya apa, kewajibannya apa, tanggung jawabnya apa. Nah, itu PR ya anak-anak untuk dikerjakan. Ya, Bu. Ya, oke. Kita ucap basmalah untuk mengakhiri pembelajaran hari ini.
Alhamdulillah, Bu. Ucapkan hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk ketua kelas disiapkan untuk berdoa pulang. Indah Wija. Bersiap, berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa ya anak-anak untuk mengerjakan PR-nya. Ya, waalaikumsalam. Oke, terima kasih Vidini. Baik. Selanjutnya ada Fadia Nur Afifah. Untuk Fadia dipersilakan. Baik, terima kasih Indah. Bentar. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kelihatankah? Kelihatan. Ya, anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah Alhamdulillah. sehat semua? Ada yang sakit? Alhamdulillah. Coba Ibu absen dulu. Alhamdulillah. Pada hadir semua ya? Tidak tahu. Hadir. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, biar semangat yuk. Ibu punya tepuk sate. Udah pada tahu belum? Nah, Ibu akan contohkan dulu. Nanti kalian ikuti ya. Tepuk sate. Tusuk-tusuk. Kipas-kipas. Mantap. Yuk, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk sate. Tusuk-tusuk. Kipas-kipas. Mantap. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sumber energi. Sumber energi yaitu sumber yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup kemarin kan sudah dijelasin apa aja, yaitu ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, tahukah kamu apa sih sumber-sumber energi? Coba Indah, sumber energi, tahu nggak Indah apa? Contoh Matahari, dari sumber Bu. energi. Bu, matahari, Bu. Ya, benar. Coba Siti Hajar, sumber energi selain matahari, apalagi? Angin, Bu. Ya, pinter. Hasna, sumber energi apalagi selain angin dan matahari? Ada Hasna? Iya Bu, gimana Bu? Sumber energi selain angin dan matahari? Apalagi coba sebutkan? Air. Ya, wah anak-anak Ibu pada pintar semua ya. Nah,
di sini kita berdiskusi terlebih dahulu ya. Ayo kita berdiskusi. Nah, di sini Ibu akan bacakan dulu. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, jadi matahari di sini termasuk tadi disebutkan sama Indah, yaitu sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, di sini ada gambar, coba ya diperhatikan. Ada gambar. Nah, gambar ada ibu-ibu lagi menjemur. Ada ayah sedang olahraga. Anaknya sedang berjemur. Nah, Nah, terus selanjutnya di sini ada pertanyaan. Apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Tadi kan kita sudah berdiskusi, sudah melihat gambar yang tadi. Nah, sekarang apa sih yang diceritakan pada gambar tersebut? Coba Ibu tanya ke Zahira. Apa sih yang diceritakan pada gambar tadi? Tentang sumber energi, Bu. Wah, iya, bahwa matahari termasuk sumber energi. Nah, lalu yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Coba Ibu tanya kepada Siva. Apa saja tadi manfaat dari matahari pada gambar yang tadi? Siva? Oh ya sudah, lanjut ke Irsalina. Apa sih dari gambar tadi manfaat dari matahari? Ya, Irsalina. Siti Hajar. Iya, Bu. Nah, Ibu mau tanya tadi apa aja sumber energi yang ada pada gambar? Sumber energi. Manfaat dari matahari pada gambar yang tadi sudah ada. Mau dilihatin lagi gambarnya? Boleh, Bu. Oke. Mana gambarnya? Nah, itu gambarnya kelihatan tidak? Iya, kelihatan, Bu. Nah, coba apa aja manfaat dari matahari? Menjemur pakaian. Ya, pintar. Buat Terus? ini, apa, berjemur. Ya. Terus ada lagi? Berjemur buat bayi. Ya, menambah vitamin D. Terus ada lagi nggak? Oksigen, Bu. Iya, untuk sebagai pernafasan tumbuhan. Nah, kita lanjutkan, yaitu apa? Nah, di sini Ibu mau tanya ke Indah. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari selain pada gambar tadi? Coba manfaat matahari apa saja? Untuk menjemur kerupuk, Bu. Oh iya, Ibu saya pintar. sering jemur kerupuk, Bu, kalau ada panas. Iya.
Ternyata banyak ya manfaatnya. Coba apa lagi, ada lagi nggak? Untuk jemur baju, Bu. Iya, pinter. Wah, nah jadi manfaat dari matahari itu banyak ya. Bisa mengeringkan pakaian, bisa mengeringkan kerupuk yang tadinya basah jadi kering. Nah, biar bisa dimakan sama kita ya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada percobaan. Nanti kalian coba di rumah ya. Di sini percobaannya yaitu kalian perlu 3 bahan. Ada tisu, ada kertas, dan juga kain lap atau sapu tangan boleh. Nah, itu nanti dicelupkan ke air. Nah, nanti dijemur. Yang satu dijemur di bawah terik matahari, yang satu di bawah pohon. Nanti hasilnya bagaimana? Disimpulkan ya. Itu tugas untuk kalian ya. Dikerjakan di rumah ya. Nah, di sini ada cerita tentang kisah Ali si biji energi. Nah, coba Ibu pingin Wanda membaca tulisan ini ya. Kelihatan tidak, Wanda? Kurang, Bu. Kurang kelihatan. Kelihatan tidak? Masih kurang kah? Sudah, Bu. Oke, coba Ibu minta bacakan. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa masak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Sudah, Bu. Sudah? Nah, terima kasih, Wanda. Nah, sekarang kita temukan manfaat-manfaat dari sumber energi bagi makhluk hidup dalam bentuk peta ini. Nah, di sini ada peta. Nah, diisi satu-satu, siapkan kertas, lalu diisi ya, ada 6 jawaban. 6 jawaban tentang apa saja sih manfaat dari sumber energi matahari. Yang tadi sudah disebutkan boleh juga ditulis, dan kalau punya yang lain juga boleh ditulis ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Udah ya, udah 5 menit. Nah, sekarang salah satu yuk isi kotak tersebut. Coba Zahira. Iya, Bu. Zahira. Iya. Ya, coba isi kotak nomor 1. Sumber energi.
dari matahari. Manfaat dari sumber energi matahari. Untuk listrik. Ya, untuk listrik. Wah, pintar. Sebagai tenaga surya ya. Nah, sekarang coba Siti Hajar. Kotak kedua. Mau diisi apa nih? Untuk menerangi, Bu. Apa manfaat dari... Wah, pintar. Coba. Jannah. Kotak ketiga, manfaat dari matahari apa? Siapa, Jannah? Bu? Jannah. Manfaat dari matahari bisa mengeringkan pakaian, Ibu. Kenapa? Bisa untuk mengeringkan pakaian, Ibu. Oh iya. Lalu selanjutnya kotak keempat, Fidini. Manfaat dari matahari, sumber energi matahari apa? Fidini ada? Saya, Bu. Iya. Nggak kelihatan, Bu. Sumber energi matahari. Apa saja? Oh, salah satu contohnya. Matahari itu untuk apa di kehidupannya Fidini? Untuk menjemur pakaian, Bu. Ya, pinter. Udah. Fotosintesa. Pinter. Satu lagi ya. Coba Indah, satu lagi. Tadi, ya, Indah. Apa? Contoh dari sumber energi, manfaat sumber energi matahari? Ya, Indah. Ya, Bu Guru. Ya, contoh manfaat energi matahari satu lagi. Boleh yang tadi disebutkan Indah. Menjemur kerupuk, Bu Guru. Ya, udah ya, 6 ya, keisi semua ya. Lanjut. Nah, yuk membaca lagi. Coba Zahira membaca ya. Coba Ibu minta tolong bacakan satu paragraf. Baik, Yuk, Bu. Zahira. Iya. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Baik, makasih. Coba lanjut oleh Siti Hajar. Paragraf kedua. Sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Ya, lanjut. Jannah, paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Ya, Bentar Bu, nggak kelihatan Bu tulisannya. nggak kelihatan. Sudah kelihatan belum? Kelihatan Bu. Sumber daya alam. Kelihatan tidak?
Jana? Dari tadi gue ngomong gak ada suaranya, Bu. Terus sinyal jelek. Ya, sudah? Sudah. Kedengeran tidak, Bu, suara Jana? Tadi ibunya nggak kedenger. Tapi yang lain Oh. dengar kan? Iya Bu, denger Bu. Ya udah Denger, Bu, denger. diulangin. Oke, ya udah diulangin. Biar dengar lagi teman-temannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui, karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Ya, lanjut paragraf keempat oleh Wanda. Paragraf Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Sudah, Bu Guru. Terima kasih ya yang sudah membacakan. Nah, sekarang ada tadi dari bacaan itu kita simpulkan, kita pahami lagi. Nomor 1 di sini ada pertanyaan. Berdasarkan teks, berikan masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Nah, tiga. Ibu minta satu menyebutkan yang dapat diperbarui dan yang satu tidak dapat diperbarui. Nah, yang dapat diperbarui, coba Indah, apa saja? Ya Bu. Yang tadi dari bacaan di atas, sumber daya alam yang dapat diperbarui apa saja? Air. Iya. Lalu? Angin, udara, tumbuhan. Ya. Oke, 3. Nah, 3 yang tidak dapat diperbarui. Coba Hasna. Minyak bumi, emas, besi. Ya, pintar. Wah, anak-anak ibu ternyata pintar-pintar. Nah, di sini berilah 3 contoh lain sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui selain dari contoh teks. Coba apa? Kita jawab bareng-bareng saja ya. Di sini tadi ada emas, gas, sama minyak bumi. Nah, ada juga logam, ada juga besi, dan juga batu bara. Nah, itu tidak dapat diperbarui. Makanya kita harus hemat sama energi-energi tersebut. Lalu di sini berikan contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan 2 jenis sumber daya alam tersebut. Coba Zahira. Iya, Bu. Yang mana, Bu? Yang ini, berikan contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tadi yang tidak bisa diperbarui dan bisa diperbarui.
Ya, Zaira? Tahu? Tahu tidak, Zaira? Ya udah nomor. Sudah bisa? Ini nomor 5 sama 4 jadi tugas ya. Dikerjakan. Yang berikan contoh kegiatan ekonomi sama tuliskan pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut, apa saja dampaknya. Ini nanti dibuat kayak paragraf gitu ya, di buku tulis ya, nanti Ibu tunggu besok dikumpulkan ya. Siap? Oke. Nah, sudah pembelajarannya sudah selesai. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini. Nanti tugas-tugasnya yang tadi Ibu berikan nanti dicari dan juga dikumpulkan besok ya untuk PR. Nah, sekarang kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, yuk ketua kelas memimpin doa, lalu nanti kita pulang. Yuk, ketua kelasnya, Zahira, boleh pimpin doa pulang. Iya, siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian belajar lagi di rumah ya, nanti dibaca-baca lagi. Lalu tadi tugas Ibu dikerjakan yang tentang menyimpulkan dari tisu, kertas, dan lap, dan sapu tangan tadi, sama nomor 3, 4, dan 5 dari halaman 9, 8, ya. Ya, ya sudah. Terima kasih ya anak-anak. Semangat terus. Oke, Fadia, terima kasih. Oke, baik. Karena Fatir tidak hadir hari ini, maka pertemuan hari ini hanya ada 2 guru, yaitu Fadia dan Vidini. Terima kasih untuk teman-teman atas partisipasinya untuk hari ini. Selanjutnya dikembalikan ke Ustadz Alfi.